Selamat siang semuanya, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Hari ini di pertemuan ke-7 untuk para mahasiswa saya akan memberikan review tentang pendidikan kewarganegaraan. Apa dan inti-inti apa saja yang sudah kita pelajari. Dan untuk yang lain, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, menambah ilmu, menambah pemahaman, dan semoga juga kita bisa berbagi lewat kolom komentar tentunya. Ya, baiklah, kita mulai dengan pendidikan warga negara. Oke. Pertama tentang kenapa sebagai warga negara kita harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan keluarga negara. Ya, hal ini dapat dilihat dari filosofisnya, di mana keberadaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum perguruan tinggi itu wajib diikuti bagi seluruh mahasiswa. Ya, hal ini juga termasuk dalam landasan fundamental dan untuk membentuk kepribadian mahasiswa. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu sudah diberikan sejak Anda semua bangku SD, kemudian SMP, SMA, dan sekarang mahasiswa. Kebutuhan dari pendidikan kewarganegaraan itu merupakan bagian dari pembentukan kepribadian mahasiswa sebagai warga negara. Ya, di mana sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Ya, kalian sebagai mahasiswa tentu akan memiliki kewajiban yang lebih terhadap negara ini. Yang pertama, kalian sudah diakui sebagai warga negara karena sebagian besar bahkan semuanya sudah memiliki kartu tanda penduduk. Jadi secara hukum kalian sudah diakui sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara, kita harus mengikuti aturan main di negara ini. Kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita pahami, yang harus kita ikuti. Ya, hak dan kewajiban ini mengikat pada negara kita. Ya, semua itu diawali dari kepribadian. Ya, bagian awal di mana kalian menjadi bagian dari masyarakat. Sifat, sikap kalianlah yang akan menentukan kalian dilihat seperti apa oleh masyarakat. Ya, oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian kalian berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai leluhur bangsa ini. Dengan harapan bahwa nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai leluhur bangsa ini tidak hilang pada generasi kalian semua. Ya, setelah kalian diakui sebagai warga negara, kalian pun harus memiliki kewajiban menjalankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa ini pada generasi selanjutnya. Ya, nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi pertiwi dan kepribadian bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai fundamental yang harus ditanamkan, diamalkan, dan sekaligus dikembangkan oleh para mahasiswa sesuai dengan pengembangan masyarakat dan perubahan global. Ya, nilai itu memiliki makna yang sama, tapi penerapannya bisa berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Ya, oleh karena itu nilai-nilai Ibu Pertiwi atau Bumi Pertiwi ini yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia harus
diamalkan sebaik mungkin oleh mahasiswa. Karena bagaimanapun, siapa lagi yang akan menggantikan negara? Menggantikan berbagai macam tempat di negara. Ya, menggantikan berbagai macam jabatan di negara ini kalau bukan kalian semua sebagai seorang mahasiswa. Siapa lagi akan menggantikan semua tempat itu? Siapa lagi akan mengembangkan negara ini kalau bukan generasi kalian dan generasi selanjutnya? Oleh karena itu, generasi-generasi itu harus bisa merubah dan mengembangkan konsep-konsep dasar negara ini menjadi nilai-nilai yang terus ada. Ya, merubah apanya? Bukan merubah maknanya. Ya, ingat ya, bukan merubah maknanya, tapi merubah cara penyampaiannya disesuaikan dengan zaman kalian. Negara pun berubah. Ya, dari negara tidak berkembang menjadi negara berkembang, dari negara berkembang menjadi negara maju. Perkembangan itu disesuaikan dengan zaman, dengan generasi selanjutnya. Nilai yang ditanamkan di sini juga akan disesuaikan dengan dan harus disesuaikan dengan zaman kalian. Ya, sikap, sifat hidup. Bagaimana kita peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan negara kita, peduli dengan warga negara yang lain. Contoh paling sederhana adalah bagaimana mahasiswa bersikap. Ya, bersikap pada warga negara Indonesia memiliki hak yang sama. Contoh kalau pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah tentang agama. Sebagai seorang mahasiswa dan warga negara Indonesia yang memahami hak dan kewajiban bahwa setiap warga negara berhak atas memeluk keyakinannya secara pribadi dan memiliki rasa aman terhadap keyakinan itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Tidak boleh mengganggu agama orang lain. Tidak boleh mengganggu ibadah agama lain. Justru kita harus menjaga kerukunan. Karena setiap orang berhak. Kalian pun berhak, yang lain pun berhak. Kalian berhak nyaman atas ibadah kalian, dan agama lain pun berhak nyaman terhadap agamanya. Jika kita saling mengganggu, artinya kita tidak memahami konsep dasar dan nilai dasar leluhur kita. Konsep dasar dan nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Ya, keyakinan itu merupakan keyakinan yang dimaknai oleh seseorang berdasarkan prinsip yang dimiliki oleh karena itu kita harus menghargai keyakinan yang lain. Sederhananya adalah kita pun ingin dihargai, orang lain pun ingin dihargai. Kita pun ingin nyaman, orang lain pun ingin nyaman beribadah. Ya, bertindak egois terhadap pilihan yang kita miliki dan memaksakan apa yang kita yakini terhadap keyakinan orang lain dalam konteks sila pertama itu merupakan bagian yang menentang sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, mahasiswa diberikan nilai-nilai tersebut dalam berwarga negara. Ya, bagaimana harus bersikap kepada warga negara lain, warga negara kita. Ya, contohnya kayak tadi. Kita sudah tahu, kita sudah punya kewajiban, kita sudah punya hak. Baiklah, kalau gitu, kalau mereka sedang beribadah, tidak kita ganggu. Kalaupun kita sedang beribadah, mereka pun tidak mengganggu.
Kalau memang kita sudah punya aturan untuk kepentingan masyarakat umum, ya ikuti. Selama itu eh, tidak melawan hukum sendiri, apalagi melawan hukum agama. Selama itu ada, selama kita masih bisa mengikuti dengan baik, ikuti aturan itu. Ya, jangan bertindak seenaknya sendiri dengan persepsi sendiri, padahal itu sudah keluar dari nilai-nilai luhur bangsa ini. Ya, yang bijaksana, yang mementingkan kearifan, yang mementingkan menjaga hati orang lain daripada kita bermusuhan. Ya, dengan teknologi yang ada saat ini, justru generasi-generasi seperti kalian ini harus lebih waspada terhadap nilai luar. Contohnya individualistik, egois. Ya, berapa banyak mahasiswa saya yang egois sekali. Kan ini kan urusan saya, Pak. Kan saya yang berpikir seperti itu. Ya, apa yang kamu lakukan itu urusan pribadimu. Tapi ingat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita memang negara demokrasi, tapi demokrasi kita bebas bertanggung jawab yang menghasilkan kemufakatan untuk kepentingan bersama. Artinya semua tindakan yang kalian lakukan itu harus memiliki kepentingan bersama. Kita itu negara demokrasi bukan bebas-bebas-bebasnya. Bebas kita bebas bertanggung jawab. Sangat luhur sekali itu nilainya. Sangat positif sekali itu nilainya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Ya, pendapat yang kita keluarkan harus bisa membangun dia. Jadi kalau kita ingin mengkritik, kritiklah cara kerjanya dan kita berikan solusi. Sikap seperti itulah yang kita tanamkan di keluarga negara. Di mana mahasiswa harus benar-benar bisa melihat posisi dia sebagai warga negara. Yang tadi, kalau memang dia ingin memberikan pendapat, berikanlah pendapat yang baik. Dan berikan solusi juga. Karena ingat, tujuan kita memberikan pendapat sesuai dengan sila keempat adalah untuk kepentingan bersama. Baiklah, contohnya seperti ini. Apa yang kamu kerjain itu salah nih. Proposal itu bukan kayak gini isinya. Nah, proposal yang sesuai dengan pekerjaan kita adalah seperti ini. Dia awali dari latar belakang, kemudian analisis situasi, kemudian ada analisis SWOT-nya. Setelah itu strategi-strategi yang digunakan untuk eh, analisis tersebut apa. Nah, begitu. Kita memberikan pendapat untuk kepentingan dia memperbaiki apa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, tapi bukan malah menghina dia. Wah, kamu ini jelek banget nih tulisannya. Proposalnya jelek banget. Pergi kamu. Kalau nggak ngerti mah nggak usah kerja di sini. Wah, kan sudah keluar dari nilai bangsa ini. Bagaimana sikap dia pada orang lain seperti itu tidak akan membangun apapun. Tidak akan memperbaiki kesalahan orang itu juga. Dan tidak bisa menjadi bagian dari kepentingan bersama. Ya, itu kepentingan dia pribadi secara mungkin dia pemilik perusahaan atau bagaimanapun. Tapi sikap dia itu sudah keluar dari nilai bangsa ini. Ya, ingat, berpendapat itu memang tidak dilarang di negara ini. Tapi berpendapatlah yang bertanggung jawab demi kepentingan kita bersama, demi kemajuan kita bersama. Ya, itulah nilai luhur bangsa ini, di mana bangsa ini dibangun dari kebersamaan, kerukunan. Jangan sampai nilai-nilai itu hilang hanya karena kemajuan teknologi. Ya, ingat, teknologi itu buatan manusia.
Manusialah yang harus mengendalikan teknologi. Bukan malah dikendalikan oleh teknologi. Akhirnya menghasilkan individualistik. Kalau memang itu di negara lain silahkan. Tapi untuk di bangsa ini, kita punya nilai-nilai fundamental yang sangat luhur. Di mana setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita harus memiliki kepentingan umum. Membangun, saling membangun, dan memberikan solusi. Untuk kemajuan negara ini juga kan. Ya. Tentu dengan cara kita masing-masing. Ya. Dengan itu kita bisa saling membangun, saling membangun. Itu yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana cara kita bersikap, bersifat sebagai seorang warga negara. Ya. Intinya adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus bersikap dan memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam sifat kita itu. Ya. Karena Pancasila merupakan landasan filosofis untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Ya. Dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Pancasila inilah yang akan menjadi nilai dasar kalian sebagai mahasiswa. Dan harusnya seperti itu. Dengan harapan ketika kalian nanti mengganti jabatan atau yang mengganti jabatan di atas, entah itu kan jadi anggota DPR, MPR, yang akan berada di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun kalian berada di perusahaan menjadi seorang manajer, CEO atau apapun itu, kalian harus bertindak dan bersikap sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai dasar warga negara Indonesia, yaitu bersumber dari Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa ini. Ya. Sifat itulah yang menjadi citra negara ini, yang menjadi bagian dari negara ini, dan itulah yang harus kalian kembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Contohnya, kalau dulu kita mengkritik orang harus datang langsung karena tidak ada teknologi. Bahkan mungkin menggunakan surat. Kalau kalian masih ada yang merasa menggunakan surat, ya, atau mungkin dia surat pembaca. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa dengan surat saja. Bahkan sekarang lebih canggih lagi kan. Bisa dengan media sosial, bisa ada kolom komentar di situ. Kita bisa mengomentari apapun, memberikan masukan apapun pada orang lain. Ya, yang tadinya hanya menggunakan surat pembaca, sekarang bisa menggunakan kolom komentar. Tetapi ingat, kalian pun tahu sendiri, bagaimana perkembangan zaman itu membuat manusia itu melupakan nilai-nilai kearifan lokalnya, melupakan nilai-nilai luhurnya, melupakan nilai-nilai bangsanya. Kita lihat saja di Indonesia, di kolom-kolom komentar, di YouTube misalnya, atau di Instagram, atau di Twitter. Banyak yang berkomentar, tapi banyak yang berkomentar dengan nada yang tidak baik. Dia berlindung dari alasan kritik, padahal yang dilakukannya adalah menghina dan menjatuhkan. Kalau konsep kritik itu adalah menjatuhkan dan menghina, itu kayaknya bukan konsep kritik negara kita. Bukan bagian dari demokrasi negara kita. Bukan bagian dari kebebasan berpendapat negara kita. Kenapa? Karena menjatuhkan dan menghina itu tidak akan membangun apapun. Bukan bagian dari kepentingan umum juga.
Apa yang akan menjadi hal positif dengan kita menghina dan menjatuhkan orang lain? Jawabannya tidak ada. Jika itu bagian dari nilai-nilai negara kita, kita akan membuat komentar yang baik, ya, mengkritik dengan bahasa yang baik, dan memberikan solusi berdasarkan persepsi, pengetahuan, dan pengalaman kita demi kemajuan bangsa ini tentunya. Miris. Dengan kemajuan teknologi, justru nilai-nilai luhur bangsa ini mulai pudar. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila diberikan dan terus diberikan dan harus dipahami. Karena ingat, nilai-nilai Pancasila itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan bisa dihapuskan dari negara ini. Tetapi sikap-sikap kalianlah yang akan membuat nilai-nilai itu tidak berguna. Ya, sikap-sikap negatif kalian yang akan membuat nilai-nilai luhur bangsa ini yang tadinya positif menjadi tidak berguna. Cobalah bertindak dengan lebih baik. Ya, kalau kalian itu merupakan mahasiswa, cobalah bertindak sebagai mahasiswa yang baik. Memberikan kritikan dengan baik dan memberikan solusi menurut pendapat kalian sesuai dengan pengetahuan kalian sebagai seorang mahasiswa. Ya, yang paling baik adalah kita menggunakan salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian. Ketika kalian ingin mengkritik sebuah perusahaan agar dia menjadi lebih baik, lakukan penelitian dulu. Apa yang kurang, berikanlah itu hasilnya sesuai dengan pengetahuan kalian sebagai mahasiswa. Pendapat akademik inilah yang akan membuat kemajuan di pengetahuan kalian, kemajuan juga di perusahaan itu, dan kemajuan ilmu di negara ini. Bahwa kita sebagai mahasiswa punya cara mengkritik kita sendiri dengan tentu sangat baik. Ataupun kalian ingin memberikan masukan di kolom komentar, bisa, bisa. Berikan masukan itu di kolom komentar dengan baik juga. Dengan bahasa yang baik. Dan tentunya solusi. Ya, tujuan kita memberikan pendapat adalah agar semuanya menjadi lebih baik dan demi kepentingan umum, demi kepentingan bersama kan, bukan untuk menjatuhkan. Ya sederhananya beginilah, kalian pun tidak mau dihina dan dijatuhkan kan. Ya orang lain pun sama. Orang lain pun sama, tidak mau dihina dan dijatuhkan. Ya, jadi bersikaplah adil. Kalau kalian tidak mau dihina dan dijatuhkan, ya jangan menghina dan menjatuhkan orang lain. Kalau kalian tidak mau dijahati oleh orang lain, ya jangan menjahati orang lain. Bersikaplah adil. Karena sikap yang kita lakukan itu akan kembali pada kita. Sikap yang baik akan kembali baik pada kita. Sikap yang buruk pada orang lain akan kembali buruk pada kita. Kalau kita menghina orang lain, pada akhirnya nanti kita pasti akan dihina juga. Bahkan mungkin lebih buruk daripada kita menghina orang lain. Ketika kita menjatuhkan orang lain, malah yang ada kita nanti pada akhirnya kita pun akan dijatuhkan sama orang lain. Bahkan mungkin lebih buruk daripada kita menjatuhkan orang lain. Ya. Tapi kalau kita memberikan solusi, meskipun sedikit, karena mungkin ilmu pengetahuan kita masih sedikit. Tapi hal sedikit itulah nanti yang akan kita dapatkan dari orang lain. Bahkan mungkin kita akan mendapatkan lebih dari itu. Hal baik itu pasti akan menghasilkan hal yang baik. Begitupun hal yang buruk. Suka atau tidak, percaya atau tidak. Silahkan kalian nanti buktikan. Hal yang buruk yang kita lakukan akan berakibat fatal pada diri kita secara pribadi.
Begitupun hal baik akan berakibat baik pada kita secara pribadi. Ya. Dengan konteks demokrasi kita yang bebas dan bertanggung jawab, kita harus memiliki nilai-nilai itu. Kita harus memahami nilai-nilai dasar dari pendidikan kewarganegaraan itu, yaitu Pancasila. Ya. Bebas bertanggung jawab demi kepentingan kita bersama. Itulah konsep demokrasi Indonesia. Ya, bukan yang bebas-bebas-bebasnya. Kalau bebas-bebas-bebasnya tanpa memikirkan orang lain, saya kira itu bukan bagian dari demokrasi kita. Demokrasi Indonesia, bukan. Kan demokrasi kita itu memiliki nilai yang sangat luhur. Bagaimana para pendiri bangsa ini memiliki harapan pada penerus bangsanya. Dan kalau kita tidak peduli dengan para pendiri bangsa, nilai-nilai bangsa dan nilai luhur kita, kita tidak akan bisa bergerak sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya. Kalaupun kita tidak suka, gunakan cara lain yang lebih baik, bukan langsung menghina, menjatuhkan. Karena apapun yang kalian lakukan itu akan kembali pada diri kalian. Sekarang kalian lihat dunia kalian. Teknologi dengan bebas bisa kalian akses. Tapi berapa banyak dari kalian yang dikendalikan oleh teknologi? Berapa banyak dari kalian yang lebih mementingkan diri kalian sendiri daripada kepentingan negara? Berapa banyak dari kalian yang lebih mementingkan egoisme sendiri dibandingkan kepentingan umum? Contohnya paling gampang tawuran. Dengan enaknya dia tawuran, bla 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 bla, bla, udah gitu merusak fasilitas umum. Dan sangat sering korban dari tawuran itu justru warga umum. Dengan kalian merusak fasilitasnya atau kena dia, melukai orang lain, apa tanggung jawab kalian sebagai warga negara dengan melakukan hal itu? Apa yang ingin kalian capai dengan melakukan tindakan brutal seperti itu? Ketika ditangkap nanti nangis-nangis. Padahal sebenarnya nilai-nilai itu sudah diberikan loh dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Jadi harusnya kalian sebagai warga negara yang baik itu tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Merusak fasilitas umum demi kepentingan pribadi itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Apalagi tawuran itu lebih bodoh lagi. Tidak ada yang bisa kita capai dengan tawuran. Yang ada kita hanya merusak fasilitas umum dan mengganggu kepentingan umum. Bodoh kan? Bodoh. Nggak, tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa ini. Oleh karena itu kalian harus benar-benar bisa memahami bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila pada diri kita, pada lingkungan sekitar kita, demi kepentingan negara ini dan masa depan negara ini. Bayangkan kalau kalian memiliki kemampuan itu dan menanamkan itu dengan baik dan kalian mempraktekkannya di kehidupan masyarakat dengan cara kalian sendiri. Yang suka pertanian dengan cara bertani, membuat kerjasama yang saling menguntungkan, pendekatan yang lebih sosialis, pendekatan yang lebih baik kepada orang lain, karena kita juga merasa kita punya kepentingan, dia pun pasti punya kepentingan, salinglah mendengarkan. Karena prinsip dasar dalam negosiasi itu, agar kita tahu dan bagaimana kita bergerak dengan baik, kita harus tahu dulu apa yang diinginkan oleh lawan negosiasi kita. Jadi, yang pertama adalah dengarkan dulu apa yang diinginkan olehnya. Dari situ kita baru bisa bertindak sesuai dengan keinginan dia. Keinginan dia itulah yang menjadi amunisi untuk kita menciptakan sebuah strategi yang baik dalam komunikasi untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Karena ingat, pesan itu bisa berganti-ganti.
bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan sang penyampai pesan. Tapi maknanya itu tetap bisa sama. Pesan itulah yang harus kita perbaiki. Cara penyampaian itulah yang harus kita kuasai. Agar nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa itu tersampaikan dengan baik. Ya, kalau mungkin dunianya dunia YouTube sekarang kan, kalian membuat YouTube tentang pendidikan kewarganegaraan, bagaimana cara bersikap di dunia sosial, bagaimana cara kita berdiskusi, bagaimana kita menyampaikan pendapat. Nah, itu contoh-contoh kalian bisa membuat dunia teknologi kalian itu menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman itu. Sehingga nanti Indonesia akan berkembang ke dalam tingkat yang lebih baik lagi dengan adanya generasi-generasi selanjutnya dan generasi kalian. Ya, jadi ingat, nilai-nilai Pancasila merupakan bagian landasan filosofis dari pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi selanjutnya harus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga telah mendengarkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan ilmu yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang mendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua contoh yang saya berikan di sini hanya untuk contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina atau menjatuhkan siapapun, kelompok apapun, lembaga apapun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.